Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matis siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada subuh yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan salat subuh kita di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita ini dan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi yang berbahagia ini pengajian kita akan kita landaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, tercatat di dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang ke-843 atau dalam kitab Sahih Muslim hadis yang ke-595 berkenaan dengan segelintir kehidupan para sahabat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Jadi suatu ketika pada ibu suatu hari sekelompok sahabat yang miskin, itu sahabat itu ada yang secara ekonomi, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Semua Jawa ini, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, yang miskin ini datang kepada Rasul, mendatangi Rasulullah SAW. Dalam penjelasannya mengadu dia sebenarnya, curhat kepada Nabi. Apa katanya kepada Nabi? Zahaba ahlud dusur bid darajatil ula. Hai Rasul, ini sahabat-sahabat kami yang lah kayo ko. Ahlud dusur itu orang kaya, yang kaya-kaya. Sahabat-sahabat kami yang kayo-kayo ko, bantuannya lah nyoborong saya sadwala derajat-derajat yang tinggi itu, tingkatan-tingkatan yang tinggi. Misalnya kuado sarugo dan tinggi lah sudah diborongnya sesado. Wan na'imil muqim, kalau ada nikmat yang paling nikmat, mungkinlah untuk inyo sesadwalahnya Rasul. Jadi ada risau sahabat-sahabat yang miskin ini, tidak mungkin gitu kan, tidak ada jatah untuknya, khawatir ya. Maka Rasulullah mengatakan faqala wa madzak, apa dia bisa muda itu? Faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq. Apa ada bisa muda itu, kata Nabi. Lalu dijawabnya, baginda ya Nabi, mereka salat sama seperti kami salat. Nya sembahyang ke Masjid Al-Hijrah, kami ke Masjid Al-Hijrah loh. Sama tempat sembahyang. Hanya khusyuk, awak khusyuknya khusyuk lah. Awak berjamaahnya berjamaah lah. Mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Di bulan Ramadan mereka berpuasa, kami juga berpuasa.
Sementara mereka itu dengan harta mereka itu bisa bersedekah. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki itu karena mereka orang kaya tadi. Sementara kami jangan bersedekah lah kan. Untuk makan sehari-hari saja payah mikian. Tidak ada bersedekah. Wa ya'tiquna wa la na'tiq. Dan juga mereka dengan harta mereka itu membebaskan budak. Membebaskan budak pada masa itu lumayan uangnya Pak Ibu. Kalau dikonversi ke uang sekarang pitik ini sekitar ratusan juta lah, 100 juta satu budak itu. Dan sahabat-sahabat yang kaya itu ketika dia masuk Islam dibelanjakannya hartanya itu untuk membebaskan budak-budak ini. Jadi risau orang-orang sahabat-sahabat yang miskin ini, balkah mungkin kami bisa samo jo orang kaya itu ya Rasul. Tentulah borongnya semua. Kalau ada sarugo tadi lah, sarugo yang tinggi itu lah untuk inyo mah. Kami tentu tinggal di emperan-emperan saja ya. Tinggalan di muka-muka pintu saja. Jadi gelisah ya. Di samping kegelisahan itu ada rasa cemburu, iri juga melihat sahabat-sahabat yang kaya raya ini. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang miskin ini, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Jadi untuk menenangkan hati para sahabat yang mengadu tadi, Nabi berikan resep. Mau kalian bagi resep? Kalau kalian pakai resep kok, bisa kalian mengejar keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh orang kaya tadi. Bahkan tak sampai di situ, bisa mendahului. Tidak sekadar mengejar, bisa mendahului juga. Dan tidak akan ada yang bisa lebih unggul daripada kalian kalau kalian kerjakan dan lakukan resep yang ambo agih kok. Dek mendangamu itu tuh senang hati. Wah, kok iya ada solusi masnya. Bisa mendahului. Karena tadi kan ngerisau itu. Maka mungkin lah kalau. Apa kata Rasul? Mereka mengatakan, qalu bala ya Rasul. Tentu ya Rasul, kami mau. Maka Rasul mengatakan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Resepnya ringan saja ternyata Bapak Ibu. Apa resepnya itu? Kalau ingin mengejar kemuliaan dan keutamaan yang telah dimiliki oleh orang-orang kaya yang soleh itu, maka cukup dengan kata Rasul baca zikir aja setiap solat itu. Setiap selesai solat jangan lupa zikir 33 kali. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kau Pak Haji paham mana kau? Itu hebatnya Pak Haji kau daripada mu. Ini kecilnya awak doktor ya. Tapi ilmu lebih tinggi pada awak. Beliau lah mempraktekkan nikah kau. Setiap solat keluar tasbih saku sekali. Subhanallah. Awak baru ke mengaji baru Pak Haji ya. Bagus Pak Haji. Mana kat? Nak kampun Pak Haji kau ah. Awak baru kau baca baru ke mengaji udah. Pak Haji lah sudah di kerajaan. Sila ada saku Pak Haji itu ada tasbih mah. Tasbih dia. Iya. Jadi itu rumah resepnya diberikan oleh Rasul kepada para sahabat yang miskin tadi, yang risau dia akan ketinggalan dengan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh orang kaya yang soleh tadi. Senanglah hati mereka itu, akhirnya pulanglah di kerajaannya. Jadi setiap selesai solat zikir dia. Kau siap solat tu jangan pai dulu bu, jangan pulang dulu, cek ke banan mama gitu. Sang pilih karyang namanya itu kalau langsung pulang itu. Sesungguhnya inna likulli tasbihin sadaqah ya. Semua zikir itu sedekah itu pada hakikatnya. Jadi kita sudah tahu bahwa itu keutamaannya. Lalu pulanglah mereka dan mengamalkan apa yang diberikan oleh Rasul resep tadi itu. Tapi ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah para ibu, beberapa hari kemudian tiburnya balik.
Datang lagi, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Datang lagi mereka. Tu Nabi, kau tiba lah balik kau cerita le kau lah bagi resep tang tiba lah balik kemari. Masalah le kau. Rupanya ada masalah baru. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislahu. Itu masalahnya. Apa kata sahabat yang miskin tadi? Wahai Rasul, kawan-kawan kami nan kayu tadi itu, tadangar dengan resep yang kau berikan kepada kami tadi Rasul. Bocor rahasia kau. Tadangar mereka, kemudian mereka lakukan pula. Hanya karajon pula jangan kayu-kayu tadi itu. Nyobai lo berzikir sudah sembahyang. Alah. Itu bakal kali itu. Baca roh mengajar hanya tadi dari awal tadi mereka sudah punya kemuliaan dan keutamaan dengan kesolehannya, dengan harta yang dimilikinya itu. Dia dia resep ternyata nyokarajon puluh mereka ini. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Tapi akal ya doa Nabi kan. Kalau mode itu itu berarti memang itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Ya dapat hidayah lo nya apalah orang-orang kaya kok tuh dipanggil kalau ingin lo modelnya tuh kaya lo angle itu boleh nah. Itu harus kaya lo supaya bisa menyamai kedudukan dengan orang-orang kaya tadi. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa pelajarannya yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang sifat iri ya dari sahabat fuqara al-muhajirin tadi, yang miskin tadi, yang mereka iri dengan amalan dan kesolehan sahabat-sahabat yang kaya tadi. Sehingga artinya ternyata ada iri yang diperbolehkan dalam agama kita ini. Dalam hadis Nabi mengatakan la hasada illa fisnataini. La hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halqatihi fil haqq. Tidak boleh iri pada hakikatnya, tapi dalam 2 hal boleh. Yang pertamanya itu adalah iri kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dibelanjakannya untuk kebenaran, untuk jalan-jalan yang benar. Jadi kau mencari orang kayo, lanyo kayo, harta melimpah, boleh kita iri. Laitani aku numislahu. Kita boleh, kalau bisa orang lain rancak modelnya. Yolah sanang model orang kayu, lamanya. Bisa hanya mendapat apa saja. Boleh kita iri dengan itu. Asal dia membelanjakan hartanya itu untuk jalan Allah. Belanjakannya, diberikannya sumbangan, ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan pribadi orang, mudah dia membayarkannya, mengeluarkannya. Karena dia sadar ini harta yang dia dapatkan itu, yang diberikan Allah itu untuk itu. Tahu dia bahwa dibelanjakan untuk itu semua. Jadi iri kita. Tapi kalau mencari orang kaya sampili, tak perlu iri dah. Justru kita sedih melihat mereka itu. Sedih awak. Lah kayo, harato di madimah sebalik. Tapi tidak pernah membantu orang. Ibu mencari, tabahalanya mempertanggungjawabkan harato Yusuf. Ibu mencari. Tapi kalau hanya porahnya, ada bantuan-bantuan untuk TPA, ambil. Nih, pada Rembo, semua list-list itu isinya semuanya. Iri kita melihat orang-orang seperti ini. Nah, itu yang pertama. Jadi ada boleh iri yang diperbolehkan dalam agama. Kalau iri yang kedua, kalau ingin Bapak Ibu tahu, itu pada seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah, kemudian dia mengamalkannya. Atau dalam hadis lain diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Quran, lalu dibacanya Al-Quran itu dengan baik, ana al-laili wa nahar, siang malam, maka kita juga iri dengan melihat orang-orang seperti ini. Boleh iri dengan orang seperti itu.
Nah, itu yang pertama, bahwasanya dalam agama ini boleh kita iri. Kemudian yang kedua, tentang resep tadi, bahwasanya di dalam agama kita ini ada banyak resep-resep itu, ya. Untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan itu, kalau tidak bisa jalan ini, ada jalan lain. Ada jalan lain yang diberikan solusinya oleh agama kita ini. Nah, salah satunya ini, kalau ingin mengungguli kemuliaan yang dimiliki oleh orang kaya yang saleh, kemudian dia rajin bersedekah, salah satunya rajin-rajinlah berzikir setelah selesai sholat. Jangan tinggalkan zikir setelah selesai sholat. Itu salah satunya itu. Kalau kita iri dengan orang kaya sekarang ini kan bangun masjid ya. Banyak masjid tagak gini yang bangun surang atau keluarga. Dekayo mana ya, banyak pitinya. Tagaknya masjid. Karena ada fadilahnya ternyata, keutamanya. Siapa yang bangun masjid di bumi ini, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Tagaknya masjid apa masjid? Masjid Al-Hakim misalnya. Masjid Siti Rahmah. Masjid apa, Pak? Sekarang banyak itu menular itu di seluruh daerah. Orang-orang kaya itu sudah soleh dia, lalu dibikinnya masjid, nyebutnya masjid-masjid, lalu semuanya ditangguangnya sadola kebutuhan masjid. Iri kita, nggak apa-apa kita iri dengan orang kaya seperti ini. Inginlah model mereka itu. Tapi sebenarnya kita bisa juga mengimbangi kemuliaan dan keutamaan yang mereka miliki itu. Ada hadis lain mengatakan, siapa yang memelihara salat sunatnya 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Sama ujung-ujungnya, sama-sama dibangunkan surga. Kalau awak yang dapat piti kok, jangan bangun masjid lah, Bu. Memelokan loteng rumah dan bocor saya lah 2 tahun tak terpelok sampai kini kan. Apa lagi masjid lah yang dibangun. Tapi pengalaman pribadi. Jadi kalau kita ingin, tapi ingin juga dibangunkan rumah di surga oleh Allah, maka ada caranya. Pelihara salat 12 rakaat setiap hari itu. Salat sunat yang kita sebut dengan salat sunat rawatib itu. Siapa yang memelihara salat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kalau zuhur itu 4 rakaat sebelum zuhur, makanya waktu tunggu zuhur itu agak panjang saya Pak Haji, biar bisa 4 rakaat. Tak kerja Pak Haji. Biar bisa orang mengejar keutamaannya. Kalau nak takaja 4 rakaat sebelum zuhur tu dia telambe bisa 2 rakaat saja. Jadi 10 dia, enggak apa-apa. Nah, dipelihara itu, dijaga itu, jago mana fokus kita tuh. Fokus kita. Ambo subuh ambo ingin beko hari ko ambo ingin dibangun oleh Allah rumah di surga. Tadi alhamdulillah lah salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Berarti nanti zuhur kita sadar bahwa nanti akan kita lakukan juga salat rawatib itu. Zuhur, kemudian maghrib dan isya. Ada solusinya dari nanti. Iri wak celek paji ko pe umroh tu sebanta. Setiap tahun pe umroh pe haji kan ke Makkah. Awak jangan ke Makkah, le mencelek mon nasialun le. Awak ingin juga model itu mendapat keutamaan. Ada juga solusinya. Nah, kita sudah tahu semua. Ibu sudah mempraktekannya. Siapa yang solat 2 rakaat, siapa yang solat berjamaah di masjid, salat subuh di masjid, kemudian duduk dia setelah solat itu sampai datang waktu syuruk. Waktu syuruk kita sekarang jam 6 lewat 20 berapa itu? 23. Boleh mendengar ceramah, boleh mengaji, seperti ibu-ibu yang di belakang baca Quran, boleh diskusi agama, pokoknya tiba waktu syuruk. Kemudian solat 2 rakaat baru pulang. Maka itu amalan ini sama kemuliaannya dan keutamaannya dengan haji dan umroh. Tamatan, tamatan, tamatan. 3 kali menyebut Nabi. Tidak ada kurang seketi Allah itu. Gitu. Sama aja orang yang sedang ada di Makkah itu gini ya. Kalau mau mengerjakannya, itu tinggal di awak saja. Karena awak kan namu, ada siap pulang langsung, saya kabur pulang. Padahal di Ramadan ini kesempatan kita melatih itu. Ada waktu
Masuk kantor kita kan diundur itu jam 8. Lumayan kita. Lumayan lah kan. Nanti jangan nanti di surga kita heran itu. Ah, bah aku deh barek timbangan haji umroh aku. Padahal aku udah pernah haji tuh. Yang haji Pak hajinya kan. Bah aku banyak timbangan barek timbangan haji aku. Ternyata banyak itu dilakukannya di dunia. Ditunggunya waktu suruk itu datang di masjid ini, kemudian dia lakukan sholat sunat 2 rakaat. Nah, itu yang paling. Kalau duha juga nggak apa-apa. Jadi ada solusinya. Iri kita dengan melihat saudara-saudara kita yang kaya itu banyak hartanya, di mana-mana ada harta, di Madimat do tanah, di Risko do tanah, situ ada tanah. Ada solusi yang lain kalau kita ingin seperti itu juga. Lebih baik daripada itu Allah berikan. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu kita tulis itu. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ale ya kurang lah itu. Dunia dan segala isinya, tidak sepadang aja gitu Allah. Dunia, carilah peta dunia itu bara banyak negara, kan? Dunia dan segala isinya itu lebih baik daripada itu. Lebih baik. Kalau lebih baik itu tuh lebih daripada itu, leh. Tapi kita saja kadang yang awak saya yang nak namu memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Khusus sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar ini, subuh ini, itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Saking besarnya keutamaan dan keistimewaannya, tidak pernah Nabi tinggalkan seumur hidup. Walaupun dalam kondisi safar. Kalau musafir itu kan musafir yang jauh maksudnya, itu kan sholat di jamaah-jamaah. Tidak boleh sholat sunat yang lain. Misalnya sholat zuhur, sholat rawatib tadi tidak usah di kerajaan tadi itu. Tapi nan subuh kok tetap dikerjakan. Itu bedanya. Kalau di zuhur tidak usah sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, tidak usah, tidak. Nah, 2 tidak usah. Karena kita menjamak sholat. Nah, tapi pas subuh berhenti atau NPM itu subuh kita sholat sunat 2 rakaat dulu. Dan Nabi memang praktekkan itu, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sholat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah tentang berpacu-pacunya sahabat ini dalam kebaikan-kebaikan. Jadi sahabat itu tipikalnya ini luar biasanya. Kalau ada tadanga adanya sebuah amalan yang bisa menaikkan derajatnya atau meninggikan kemuliaannya, walaupun dia sudah penuh rasanya, tapi tetap dikerjakannya. Karena harap itu, karena mereka itu beranggapan tidak tahu dari amalan mana mereka akan dimasukkan ke surga, dari amalan mana mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada tadanga adanya nan elok tu nyukarajon cepet. Nah, itu tipikal sahabat yang mungkin perlu juga kita contoh. Salah satunya tadi sahabat ini. Padahal ini solusi resep diberikan untuk yang fakir tadi, yang miskin tadi. Ternyata terdengar oleh orang kaya, ini karajonnya juga gitu. Dikerjakannya juga. Jadi walaupun lacok apa haji umroh, tetap aja kita bisa mengerjakan yang ini. Kalau ada memang keutamaan itu gitu. Nah, itu tipikal sahabat. Makanya kalau ada yang Nabi mengatakan fulan fil jannah, nampaknya si anu itu masuk surga kata Nabi. Itu langsung sahabat tuh mencari itu. Alah kok resepnya kok bisa masuk surganya kok. Penasaran langsung. Dia ingin juga seperti itu. Nah, begitulah tipikal sahabat yang mestinya kita juga curi tauladan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi itulah 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari pada hadis yang ke-843 atau pada kitab Sahih Muslim pada hadis yang ke-595. Barangkali itu saja yang dapat mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.